Hari ini saya akan menjelaskan lagi tanaman obat yang lain, yaitu pegagan. Pegagan atau nama lain juga dikenal antanan, ya. Bagaimana tanaman ini bentuknya? Ya, bentuknya seperti ini. Antanan ini menjalar, ya, menjalar seperti ini, ya, menjalar. Nah, ini akarnya, ya, seperti ini nih, antanan. Nah, kalau diperhatikan secara lebih detail, ya, perhatikan bentuk daun antanan ini, ya, ini seperti otak, ya. Mungkin kalau bisa lihat anatomi otak itu bentuknya seperti ini, ya, seperti otak. Nah, ini ibaratnya seperti ini, kemudian ini ada akar-akarnya. Nah, dengan melihat bentuk seperti ini, sebetulnya mungkin di pelajaran di agama Islam, Iqra, baca, ya. Baca itu bukan hanya membaca saja tapi juga membaca alam, ya. Nah, ini perhatikan bentuknya seperti otak. Nah, ya, perhatikan ini karena bentuknya seperti otak, jadi ini untuk otak. Bagaimana kok bisa untuk otak, ya? Karena manfaat tanaman ini adalah memperlancar peredaran darah. Nah, karena memperlancar peredaran darah ke otak, sehingga fungsi-fungsi di otak menjadi lebih baik, ya, karena peredaran darah di otak, darah itu ada membawa nutrisi-nutrisi, oksigen, jadi bagian di otak sana fungsinya lebih baik, ya. Jadi dia dapat untuk mencerdaskan, ya, terutama bisa untuk anak-anak supaya lebih cerdas, itu bisa minum pegagan ini. Nah, juga untuk orang yang tua, ya, orang yang tua bisa mengurangi pikun, ya. Selain itu juga dapat mengurangi penyakit Alzheimer, ya, zaman sekarang banyak, ya. Jadi ini juga bisa untuk penyakit Alzheimer. Nah, selain itu pegagan ini juga ada penelitian yang terbaru. Jadi ini bermanfaat untuk mengurangi jaringan parut, ya. Jaringan parut itu apa? Jadi kalau misalnya luka, ya, luka sembuh itu ada parutnya, itu jaringan parut. Jadi itu mengurangi jaringan parut, ya. Biasanya kalau setelah operasi bisa jadi sesar gitu, ya. Atau kalau ada luka, ya, ada luka. Nah, biasanya yang kalau sekarang ini bisa dibuat salep, ya. Ini tanaman ini kalau nama latinnya Centella asiatica, atau yang terkenal lain namanya gotu kola, ya. Gotu kola itu sebetulnya tanaman pegagan ini, ya. Jadi nama lain selain pegagan, antanan, ya. Kalau di Sunda biasanya antanan ini dicampur untuk asinan, ya. Di Bogor itu ada asinan Bogor, biasanya dimasukkan di dalam asinan itu, ya. Jadi selain itu juga ada menyamarkan stretch mark. Stretch mark itu artinya gini, biasanya kalau orang gemuk itu di paha itu ada seperti kayak pecah-pecah gitu, ya, habis melahirkan perut gitu itu, ya. Nah, itu biasanya kita bisa pakai untuk menyamarkan itu, ya. Jadi bisa dibuat salep atau untuk diminum, ya. Nah, apa yang menyebabkan itu bisa untuk menyamarkan stermat adalah bahan senyawa namanya terpenoid. Mungkin itu nama kimia, ya, gitu. Tapi untuk orang awam mungkin tidak perlu terlalu detail mengenai nama-nama kimianya, ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Nah, ada beberapa orang, ya, mungkin kalau baca di majalah Turbus, karena ini memperlancar peredaran darah, ini biasanya juga ada yang diminum kalau ada yang sulit hamil, ya. Sulit hamil supaya cepat punya anak, minum ini. Sebetulnya tujuannya apa? Karena di ovarium itu peredaran darah lancar, banyak makanan ke situ, sehingga memperbaiki fungsi daripada ovariumnya itu. Gitu sebetulnya itu logikanya, ya. Jadi ini tanaman ini banyak sekali. Bagaimana cara menggunakannya?
Nah, ini bisa dimakan mentah ya. Dimakan mentah itu kalau saya, terutama orang Bogor itu lalap ya. Kalau saya biasanya pernah saya sendiri menggunakan itu karena waktu itu saya di tulang saya itu sakit sekali karena itu peredaran darahnya nggak lancar. Jadi saya saya tiap hari saya petik kira-kira 7-10 lembar, kemudian saya cuci, kemudian saya makan bersama nasi ya gitu, untuk lalapan gitu ya. Nah, kalau tidak punya tanamannya, bisa dikeringkan ya. Kalau dikeringkan bisa dibentuk seperti teh. Nah, seperti teh, kemudian diseduh dengan air panas. Nah, atau ada juga yang bentuknya dibikin bubuk, kemudian nanti diseduh dengan air panas seperti minum kopi gitu, nanti didinginkan, kemudian diminum ya. Sebetulnya ada yang bilang sama serbuknya boleh nggak? Sebetulnya kalau mentah aja dimakan boleh, sebetulnya sama serbuknya juga nggak masalah gitu ya. Sebetulnya ada yang sakit di ginjal, sebetulnya namanya juga daun ya. Itu menurut saya sih nggak apa-apa, karena kan seandainya pun dibikin serbuk itu volume gramnya juga nggak banyak, paling 4-5 gram, sedikit sekali, kira-kira setengah sendok teh lah gitu, jadi nggak banyak gitu ya. Nah, itu yang cara menggunakannya ya. Sebetulnya ini rasanya juga enak juga sih gitu. Saya kira ini jadi ini tanaman ini bisa dilihat ya. Ini lebih senang yang lembab ya, lebih senang yang lembab. Kalau kering biasanya mati ya. Nah, ini ada bunganya ya. Bunganya seperti ini ya. Bunganya seperti ini ya. Nah, ini yang nanti menyebar ya. Bunganya ini bunga pegagan ya. Bunganya seperti ini, kecil-kecil ya. Ini seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Saya punya produk juga mengenai pegagan. Ada bentuk yang biasa saya produksi adalah bentuk bubuk ya. Bentuk bubuk seberat 4 gram sudah saya kemas. Nah, ini ada teman saya yang selalu berlangganan ini, dia ada gangguan di mata ya, karena ada peredaran darah di mata kurang bagus. Dia mengkonsumsi ini pegagan ya, supaya peredaran darah di mata itu baik. Itu hasilnya cukup bagus ya. Untuk mendukung tanaman obat Indonesia, tolong di subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Ingat Resi.